Pertemuan 1 arsitektur komputer dan sistem operasi. Ini saya ambil materinya dari materi miliknya Pak Yoga. Jadi nama-namanya Pak Yoga, model-modelnya masih Pak Yoga, sistem pengaturan per kelasnya seperti Pak Yoga. Cuman nanti akan saya sesuaikan, akan saya beri informasi mana-mana yang saya akan ubah. Ini perkenalan dosen, nama saya Yonatan. Bidang minatnya saya kalau dulu saya grafis. Terus kemudian learning outcome, mahasiswa mampu menjelaskan, mengaplikasikan, dan menganalisis dengan tepat dan sikap yang baik organisasi komputer, hierarki dan organisasi memori, dan sistem operasi. Ini tugasnya, ini sistemnya oleh Pak Yoga. Sistemnya sementara saya masih berpikirnya nanti akan ada UTS, UAS, plus 2 kuis. Itu sementara, nanti bisa berubah. Aturan kehadiran minimum 80% ini karena saya online, maka saya berharap mahasiswa bisa menghadiri keseluruhannya. Kemudian absensi nanti silakan absen, terus ada beberapa pengumuman nanti akan terkait dengan absensi akan saya berikan setelah saya presentasi. Terus bicara dulu tentang sistem komputer. Saya besarkan. Fungsi komputer. Jadi komputer itu kalau dilihat secara tampilan secara overview, secara sepintas, maka tampilannya akan semacam seperti ini. Jadi ada data yang masuk dan keluar dari data movement apparatus. Ini perangkat input dan output seperti mouse, seperti keyboard, seperti kamera, itu ini data movement apparatus, tempat masuk dan keluarnya data ke komputer atau dari komputer. Setelah itu akan diproses oleh control mechanism. Control mechanism ini bisa chipset, bisa CPU, prosesor. CPU di sini bekerja sama dengan data storage facility dan data processing facility, tempat penyimpanan data dan data pemrosesan. Perpindahan data dari device luar ke device luar nih, arahnya seperti ini. Movementnya ini perangkat input outputnya, movementnya seperti ini. Dari sini dikontrol, diproses, setelah itu keluar lagi. Misalnya adalah copy data dari hard disk ke hard disk yang lain. Dua-duanya hard disk eksternal. Dari sini masuk ke sini, masuk ke hard disk yang satunya. Terus kalau aliran datanya semacam ini penyimpanan data dari device luar ke memori komputer dan sebaliknya. Jadi flash disk ngopi ke hard disk atau dari file hard disk di copy ke flash disk. Ini hard disk ke RAM atau sebaliknya, ini hard disk eksternal. Terus yang keempat, penulisan data dari memori dan disimpan lagi ke memori, ini storage. Misalkan eksekusi program mengambil dari RAM, random access memory, memori utama, diproses, setelah itu ditaruh lagi di RAM. Diambil, diproses, atau ditaruh lagi di RAM. Nah, yang kelima, penulisan data dari memori ke I/O atau sebaliknya. Ini I/O dikontrol, masuk, diproses, setelah itu disimpan. Misalkan membuka Microsoft Word atau Microsoft Excel dan lain-lain dari hard disk atau flash disk. Jadi ada perintah pakai kursor mouse, diterima di sini, dikontrol, masuk diproses, diopen ke memerintahkan ke storage. Setelah itu diproses lagi, diambil datanya, masuk ke kontrol, diproses, ditampilkan di layar. Itu tadi sepintas proses empat buah komponen utama dari komputer dan alur pemrosesannya. Terus berikutnya struktur komputer. Kalau dilihat dari atas, dari overview itu, ini begini. Ini komputer. Terus kemudian ada input, ada output. Di dalam komputer ada operating system. Yang ini bagian dari aplikasi. Aplikasinya sekian banyak, ada macam-macam. Salah satu aplikasi utama adalah operating system di sana. Kalau di zoom in ke level 2, komputer ini akan diperbesar masuk ke sini. Nih, komputer. Di dalam komputer itu ada perangkat input output,
ada Central Processing Unit atau CPU, ada main memory, terus ketiganya dikoneksi sama sistem interconnection. Sistem interconnection itu yang mengkoneksikan ketiga hal ini. Terus komputer di sini terhubung dengan peripheral. Peripheral itu device. Bisa mouse, bisa printer, bisa keyboard, yang lain-lainnya. Terus terhubung juga ke communication line. Communication line itu sambungan internet, via via SIM card atau via modem atau sambungan jaringan, kabel jaringan itu ini communication line. Ini level 2 penjelasannya. CPU, Central Processing Unit, itu berfungsi untuk mengendalikan kerja komputer dan pemrosesan data. Main memory berfungsi untuk menyimpan data yang akan atau baru saja diproses. Sistem interconnection atau nama lainnya bus, itu mekanisme komunikasi internal antara CPU, memori, dan I/O. I/O itu sendiri berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luar I/O. Bisa tadi network ataupun device. Kalau di zoom lagi, CPU di sini, di zoom lagi di level 3, dia dibagi menjadi arithmetic dan logic unit atau seringkali disingkat ALU. Ada floating point unit, FPU, ada control unit, ada register. Di dalamnya sendiri ada internal CPU interconnection. Penjelasannya di sini. Arithmetic logic unit ALU itu berfungsi untuk melakukan pemrosesan data secara aritmatika dan secara logika. Control unit itu mengontrol kerja CPU yang pada gilirannya itu artinya dia mengontrol komputer keseluruhan. Register itu berfungsi untuk menyimpan data internal CPU. Bisa berupa data, bisa berupa instruksi, bisa berupa stack, bisa berupa integer, dan bisa berupa floating point. Floating point unit atau FPU itu berfungsi untuk memproses penghitungan angka floating point. Angka singkatnya angka pecahan. Kemudian CPU interconnection itu berfungsi mengatur mekanisme komunikasi antara ALU, control unit, dan register. Kalau di zoom lagi, control unit di sini di level 4, dia akan punya yang namanya sequencing logic, kemudian ada register dan decoders, kemudian ada control memory. Ini tidak dijelaskan, tidak dikasih penjelasannya, tapi sequencing logic ketiga-tiganya ini berfungsi untuk mengontrol semua pemrosesan yang terjadi di komputer. Pustakanya adalah dari William Stalling. Ini Pak Yoga masih pakai yang edisi yang ke-6. Edisi yang terbaru kalau tidak salah di 11 kalau tidak salah. Ini masih tahun 2003 kalau edisi ke-6. Di 11 itu tahun 2021 tidak salah. Kemudian dari Wikipedia, dari Moore's Law. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya stop dulu pembicaraan tentang materi. Saya mau bicara tentang beberapa hal administratif. Terakhir, Prodi bilang bahwa mulai hari Senin ini akan di-print absensi. Jadi yang minggu kemarin itu belum ada absensi. Mulai minggu ini, Senin ini akan ada absensi. Jadi tolong jangan lupa nanti absen. Absennya langsung 2 kali karena 2 pertemuan. Itu poin pertama saya. Poin kedua saya adalah tolong dibicarakan, saya minta ada 1 ketua kelas. Silakan ngobrol siapa yang jadi ketua kelas nanti. Nanti setelah itu silakan namanya ditulis di salah satu postingan saya di Google Classroom berupa komentar. Di komentar ada namanya ketua kelasnya siapa. Silahkan ngobrol siapa yang jadi ketua kelas. Tugas utamanya ketua kelas adalah mengordinasi absensi. Absensi di kelas. Absensi di lembar perkuliahan. Itu saja fungsi utamanya. Ada pertanyaan kah di sini?
Sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak, saya berhentikan yang di materi pertemuan pertama.